Selamat pagi siswa-siswi kami kelas 12 IPS. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran ekonomi. Kita akan belajar mengenai jurnal khusus. Pertama kita mau mengetahui jurnal khusus itu pengertiannya apa. Jurnal khusus adalah jurnal yang secara khusus mencatat pembelian dan penjualan barang dagang secara kredit atau non tunai. Lalu kalian pengaruhnya apa? Pembelian secara kredit mengakibatkan hutang dagang bertambah, pembelian bertambah. Kemudian jika penjualan dilakukan secara kredit, maka hutang dagang bertambah, penjualan bertambah. Kemudian kita harus mengetahui apa saja yang menjadi kelompok dari jurnal khusus. Yang pertama ada namanya jurnal penjualan, pembelian atau proses jurnal. Yang kedua ada jurnal penjualan atau sales jurnal. Yang berikutnya ada penerimaan kas atau cash receipt jurnal. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas atau cash payment jurnal. Yang berikutnya jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan secara khusus untuk mencatat seluruh transaksi pembelian secara kredit, baik barang dagang maupun di luar barang dagangan, yaitu harta atau aset lainnya. Kemudian ada jurnal penjualan atau sales jurnal. Jurnal penjualan adalah jurnal yang secara khusus digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan secara kredit. Jadi saya ingatkan, kalau namanya pembelian maupun penjualan dilakukan secara kredit, maka dicatat dalam jurnal pembelian atau jurnal penjualan. Caranya adalah kita lihat share pembayarannya. Jika ada share pembayaran, maka sudah pasti dilakukan secara kredit. Kita masuk berikutnya, yaitu jurnal penerimaan kas atau cash receipt jurnal. Yaitu jurnal yang digunakan secara khusus untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan uang tunai, seperti penjualan tunai, penerimaan piutang, dan setoran modal. Jadi semua kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas atau cash payment jurnal, yaitu jurnal yang digunakan secara khusus untuk mencatat seluruh transaksi pembayaran kas yang dilakukan perusahaan secara tunai. Jadi kata kuncinya adalah dilakukan secara tunai. Contoh, pembelian barang dagangan, pembelian perlengkapan, pembayaran hutang, prive atau penarikan uang oleh pemilik perusahaan, dan terakhir adalah pembayaran beban atau biaya. Contoh, beban listrik, beban telepon, beban gaji, dan lain sebagainya. Nah, di luar itu ada namanya jurnal umum. Kita lihat dulu apa pengertian jurnal umum. Yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan. Jadi bersifat keuangan, ya, yang dilakukan oleh perusahaan pada periode tertentu. Jadi jika ada nanti dalam soal kita ada kata pengembalian barang, maka itu dikategorikan sebagai retur. Retur pembelian dan retur penjualan dicatat pada jurnal umum. Jadi jangan dimasukkan ke jurnal khusus, tetapi dimasukkan ke dalam jurnal umum. Ya. Jadi ada kalanya bahwa retur itu terjadi karena barang rusak, cacat atau lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke jurnal pembelian dan jurnal penjualan. Jurnal pembelian atau jurnal pengeluaran penjualan dicatat apabila terdapat syarat pembayaran. Jadi kita lihat dulu pertama soalnya di bagian depan dan belakang. Jika ada pembelian dilakukan dengan syarat pembayaran, maka itu lagi kita lakukan klasifikasi di jurnal pembelian. Perhatikan, pembelian barang dagangan secara kredit. Kemudian apa lagi? Penjualan barang dagangan secara kredit. Kemudian pembelian aset, artinya di luar barang dagang, ya, secara kredit. Jadi semua ini dilakukan secara kredit. Jadi kalau jurnal pembelian maupun jurnal penjualan sudah pasti dilakukan secara kredit. Kemudian jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas dicatat dalam jurnal khusus apabila pembayaran hutang dagang secara tunai, penerimaan piutang dagang secara tunai, kemudian pembayaran beban atau biaya lainnya, dan terakhir pembelian dan penjualan di luar barang dagangan secara tunai. Jadi kalau semua dilakukan secara tunai,
maka kita masukkan di penerimaan kas atau di jurnal pengeluaran kas. Kita lihat contohnya. Nah, untuk sampai ke contoh kita lihat dulu bagi saldonya. Inilah semua daftar akunnya, sisi debit dan kredit. Selanjutnya, kemudian kita lihat ini kita lihat kemudian ujungnya, perhatikan debit 931.500.000, kemudian kreditnya 931.500.000. Inilah PD asli atau pesan tanggal asli yang kita contohkan, termasuk dalam contoh. Ya, tanggal 1 Desember membeli barang dagangan dan toko anggrek seharga 10.500.000 dengan syarat 2/10 N/30. Perhatikan, kata kuncinya ada dua di sini. Pertama, membeli barang dagangan. Kemudian ada syarat. Jika ada syarat, maka dilakukan secara kredit, maka kita masukkan ini ke dalam jurnal pembelian. Ya, kita lihat dulu jurnal pembelian. Perhatikan, tahun 2015 Desember, kemudian tanggal 1 tulis toko anggrek. Artinya kita beli dari mana toko anggrek? Syaratnya 2/10 N/30. Kemudian sisi debit kita masukkan di kolom pembelian karena dia membeli barang dagangan sebesar 10.500.000. Jika sudah, harus kita tandingkan dengan kreditnya ya, dengan angka yang sama, yaitu hutang dagang sebesar 10.500.000. Maka sisi debit dan kredit sama-sama 10.500.000. Kemudian tanggal 2, menjual barang dagangan kepada Tuan Andi seharga 12.500.000, syaratnya 2/15 N/30. Sama seperti sebelumnya, menjual barang dagang, kemudian syaratnya 2/15 N/30. Maka ini kita masukkan ke jurnal penjualan. Ya, perhatikan. Tanggal 2, keterangannya siapa? Artinya kita menjual kepada siapa? Tuan Andi. Kemudian pembayarannya apa? 2/15 N/30. Kita masukkan angkanya 12.500. Otomatis bahwa di sini dapat dipahami bahwa piutang dagang bertambah 12.500, penjualan bertambah 12.500. Tanggal 3, membeli barang dagangan dari toko mawar seharga 9 juta secara tunai. Di sini kata kuncinya membeli barang dagang kemudian secara tunai. Kalau dilakukan secara tunai, maka kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Ya, perhatikan. Tanggal 3, keterangannya apa? Toko mawar. Artinya kita beli dari toko mawar. Kita lakukan secara tunai. Maka kalau kita lakukan pembelian, maka pembelian bertambah. Nih, pembelian barang dagang sebesar 9 juta. Kemudian kreditnya adalah kas. Kenapa kas? Karena kita melakukannya secara tunai. Maka sisi debit dan kredit sama-sama 9 juta. Lanjut. Tanggal 3, hal yang sama. Membayar beban gaji karyawan untuk bulan November sebesar 6 juta. Kalau membayar beban, berarti kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas. Ya, perhatikan. Tanggal 3, tanggal yang sama. Beban gaji kita tulis keterangan. Kemudian kita masukkan kolom serba-serbi. Tadi saya katakan bahwa jika pembayaran beban atau pembeli atau pembayaran di luar barang dagang, maka kita masukkan kolom serba-serbi. Tulislah di sini beban gaji. Kemudian angkanya berapa? 6 juta. Karena dilakukan secara tunai, maka kas berkurang sebesar 6 juta. Tanggal 5, membeli barang dagangan dari toko ros seharga 36 juta. Syarat 2/10 N/30. Membeli, ada syarat, berarti secara kredit, berarti kita masukkan ke jurnal pembelian. Tanggal 5, toko ros 2/10 N/30. Ya. Kemudian pembelian sebesar 36 juta, kita kemarin karena dia membeli barang dagang. Kemudian kreditnya apa? Yaitu hutang dagang sebesar 36 juta rupiah. Kemudian membeli peralatan toko dari toko furniture seharga 9 juta, syarat N/30. Kalau ada N/30 berarti juga secara kredit. Karena dibeli berarti masuk ke jurnal pembelian. Ya, perhatikan tanggal 7.
toko furniture N/30. Kita masukkan di kolom serba-serbi karena dia di luar barang dagang. Tulis di kolom serba-serbi di kolom keterangan peralatan toko jumlahnya 9 juta, kemudian di sisi kreditnya adalah hutang dagang sebesar 9 juta. Kemudian tanggal 8 dilakukan pengembalian barang dagangan kepada toko Ros atas pembelian tanggal 5 Desember. Di sini kata kuncinya pengembalian, berarti retur. Tapi retur apa? Retur pembelian, karena di sini katakan atas pembelian, berarti retur pembelian. Kita masukkan ke dalam jurnal umum, jangan ke jurnal khusus. Ya, ini. Kalau kita melakukan retur pembelian, maka hutang dagang kita berkurang. Tadi angkanya di sini katakan 600.000. Berarti di sini hutang dagang berkurang di sisi debit 600.000, kemudian retur pembelian bertambah di sisi kredit sebesar 600.000. Di sini keterangannya retur pembelian dari toko Ros. Lanjut. Kemudian dilunasi pembelian barang dagang atas transaksi tanggal 1 Desember 2015. Ya, kalau namanya dilunasi berarti adalah jurnal pengeluaran kas. Ya. Perhatikan. Tanggal 8. Ingat kembali bahwa transaksi kita tanggal 1 pembelian barang dagangnya 10.500.000. Artinya kalau kita punya hutang, kita bayar, berarti hutang kita berkurang. Berkurang di mana? Di sisi debit 10.500.000. Kita perhatikan dulu, ada nggak syaratnya? Pasti ada. 2/10 N/30. Artinya jangka waktu pelunasannya 10 hari dari tanggal transaksi, maka 1 ditambah 10 11. Berarti maksimal tanggal 11 dia dapat potongan. Dia bayar tanggal 8, berarti dia dapat potongan sebesar berapa? 2/10, berarti 2%. Berarti kita pertama kita harus lakukan adalah hitung dulu potongan pembelian. Berarti 2% dikali 10.500.000, 210. Maka kas yang harus kita bayar adalah 10.260.000. Pengurangan dari 10.500.000 dikurang 210.000 akan menjadi 10.260. Kemudian tanggal 9 diterima pembayaran dari Tuan Andi atas penjualan barang dagangan tanggal 2 Desember. Ingat, kalau kata diterima berarti ini masuk ke jurnal penerimaan kas, karena ada nomor yang akan masuk. Ya, ini tanggal 9 Tuan Andi, ya kita jual barang 12.500. Artinya apa? Kita jual sama orang barang dagangan secara kredit, maka akan mengakibatkan piutang. Tuan Andi melakukan pembayaran, maka piutang dagang berkurang di sisi kredit sebesar 12.500.000. Kemudian ada persyaratannya, ya, dan ternyata memenuhi, ya. Maka dia mendapatkan 2% dikali 12.500.000, 250.000. Maka kas yang kita terima bukan 12.500.000, tetapi 12.250.000. Dari mana? 12.500.000 dikurangkan potongan penjualan, maka nilai yang kita terima sebesar 12.250.000. Kemudian tanggal 17 dilunasi pembelian barang dagang kepada toko Ros atas pembelian tanggal 5. Sebelum sampai ke sana, kita ingat bahwa ternyata di tanggal 8 ternyata ada retur. Ya. Retur pembelian. Kita lihat ke jurnal umumnya. Ya, sini, toko Ros. Bukan lagi 36 juta. Ini ya, tetapi 35.400.000 karena apa? Karena dia 36 juta dikurang 600.000. Nah, ini perhatikan enak ya. Berarti hutang yang kita bayar bukan lagi 36 juta tetapi 35.400.000. Dari mana? 36 juta dikurang 600.000, ya. Karena ada retur pembelian, maka yang kita lunasi sebesar 35.400.000, kemudian kas berkurang 35.400.000. Di sini ada syaratnya tapi tidak memenuhi, ya. Maka dia tidak mendapat potongan pembelian, ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi sampai di sini materi kita. Saya harapkan kalian akan senantiasa belajar dan mengulang materinya. Karena
materi kita ini semakin lama tahapan untuk kesulitan ini semakin tinggi. Oleh karena itu saya akan kepada anak kami mengulang terus, diulang-ulang agar bisa lebih paham. Dan jika ada nanti pertanyaan, silakan kita nanti masuk ke Google Classroom. Ya, silakan ditanya forum apa yang mau kalian tanyakan. Demikian dulu pertemuan kita hari ini. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.